dibuktikan dalam pasal 1 ayat dan hari ini dapat dibuktikan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyatakan yang berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tataran dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Dan juga dari sini dapat kita maksud dari istilah hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah ialah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kalangan bawah daripada pejabat tinggi. Karena setiap orang berhak atas persatuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Proses penyelesaian hukum pasti berjalan dengan baik dan adil tanpa memandang yang lemah dan yang kuat. Sekian dari kami. Terima kasih. Kesempatan yang sama diberikan kepada tim kontra, waktu maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Monika Pardede, pembicara pertama dari tim kontra. Pada mosi perdebatan kali ini, yaitu hukum di Indonesia tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Kami sebagai tim kontra menolak keras mosi pada perdebatan kali ini. Sistem hukum di Indonesia bertujuan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan tersebut kemudian diimplementasikan dalam unsur-unsur yuridis seperti peraturan, asas hukum, dan lain-lain. Sehingga hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang kompleks. Hukum di Indonesia juga memiliki sistem yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sistem hukum ini memberikan fondasi yang kuat untuk keadilan dan keberlanjutannya pada negara ini. Selain itu, hukum di Indonesia terus juga melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan penegakan hukum untuk menguatkan kepercayaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahkan Undang-Undang 1945 dianggap sebagai suatu sumber hukum yang sangat sempurna karena dalam Undang-Undang 1945 terkandung bagaimana sikap-sikap dan perjuangan kita untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Terima kasih. Anggota kedua dari masing-masing tim akan menyampaikan argumen tambahan, baik untuk menguatkan argumen tim atau menyangga argumen lawan. Waktu maksimal diberikan 2 menit, dimulai dari start. Baik, terima kasih dan selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan saya Tika Dosarimu, pembicara kedua dari tim Pro. Saya sangat setuju dengan argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami bahwa mosi ini adalah perombakan dari pesan Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia pada HUT RI ke-77 kepada seorang Kapolri yang dulunya pesan ini berbunyikan hukum di Indonesia runcing ke atas tumpul ke bawah, di mana hal ini lazim oleh masyarakat diartikan sebagai hukum aparat atau penegak hukum hanya bertindak kepada masyarakat yang menengah ke bawah dan tidak ke menengah ke atas. Hal ini dikarenakan karena masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi, jabatan dan uang seringkali menyogok para penegak hukum untuk mengamankan hukuman yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, Pak Jokowi menyatakan hal ini karena supaya tidak ada lagi kasus yang seperti Nenek Vina yang menyatakan bahwa nenek yang mencuri 3 buah kakao di sebuah PT RSA dan Nenek Vina ini dihukum dengan adanya Undang-Undang Dasar. Namun tidak kepada beberapa koruptor yang ada di Indonesia dengan banyak koruptor seperti kasus yang kita dengar baru-baru ini Pak Sambo yang awalnya dia dihukum untuk dihukum mati, namun karena adanya seperti tadi jabatan dan uang Pak Sambo ini diberikan hukum yang sampai sekarang ini kasusnya belum diselesaikan dan belum ada titik terangnya. Yang ketiga, hal ini maka Pak Presiden Jokowi merombak pesannya tersebut menjadi hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah supaya adanya keadilan di negara Indonesia, tidak ada lagi penerimaan sokongan daripada orang berjabatan atau orang yang mempunyai uang. Terima kasih. Kesempatan yang sama diberikan kepada tim kontra, waktu maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Jesus Menjutak dari kelas 1294. Saya akan menyampaikan argumen saya.
dari tim kontra. Pandangan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara untuk semua individu tanpa memandang status sosial atau kekuatan relatif. Kita dapat melihat 3 poin yang saya sampaikan di hukum Indonesia berikut ini. Yang pertama ada prinsip keadilan. Ada sistem hukum dan lembaga yang dirancang untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Seperti yang sudah dikatakan teman saya Monica, ada undang-undang dan juga Pancasila yang dapat menyesuaikan sesuai kasus yang ada di Indonesia ini. Dan juga ada organisasi Mahkamah Agung yang sudah dibentuk untuk menyampaikan final Equality di before suatu kasus. Yang kedua ada kasus-kasus. Terdapat situasi atau kasus yang memerlukan penanganan khusus. Sudah berdasarkan fakta dan konteks. Sudah berdasarkan bukti-bukti yang konkret, yang nyata dan juga ada. Bukan adanya campur tangan uang dan iming-imingan. Bukan juga seperti hanya di masyarakat kalangan ke bawah, tidak. Yang ketiga sudah teruji. Hukum di Indonesia sudah berdasarkan pengamatan dan pengujian yang valid. Contohnya seperti kasus yang kalian bilang tadi, yaitu Bapak Ferdi Sambo yang dia dipenjara seumur hidup, bukan dihukum mati. Itu dia sudah sesuai dengan ketentuan yang berada di undang-undang dan juga di Pancasila. Hukum di Indonesia tumbuh ke atas, meruncing ke bawah hanyalah kesesatan kepada masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya. equality before the law. Anggota ketiga dari masing-masing tim akan menyampaikan argumen untuk menguatkan atau membantah argumen lawan waktu maksimal 3 menit. Pada menit pertama, interupsi dipersilakan. Tahu nyokor 3 artinya menit tuh? dimulai dari sekarang. Hah? Nggak tahu kan? Equality before the law tahu kan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Andrea Equality Sendiri before the akan law. memperkuat argumen dari pembicara satu dan Kesamaan hak atas hukum. saya menekankan bahwa saya mendukung dalam mosi hukum di Indonesia tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Maksud dari hukum tersebut adalah bahwa hukum tersebut memiliki makna pada kenyataan yang terjadi di negara ini. Keadilan lebih tajam dalam menghukum masyarakat kelas atau pejabat tinggi daripada masyarakat golongan bawah. Dari maksud tersebut kita sudah mengetahui bahwa adanya ketidakadilan antara golongan atas dengan golongan bawah. Mari kita lihat contoh nyata dari kasus Bapak Aspuri yang dipenjara selama 5 tahun hanya karena mengambil kain lusuh yang sebenarnya sudah patut dibuang. Berbeda lagi dengan kasus Sesi interupsi dibuka. instruksi Ditolak. Jadi kami dari tim kontra ingin contoh nyata kita lihat pada golongan masyarakat menengah ke atas. Contoh mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan didenda 200 juta rupiah hanya karena melakukan pelanggaran. Ratu telah memberikan suapan kepada pembina supaya memenangkan perkara dan sampai sekarang Ratu tidak mendapatkan perkara dari yang telah dilakukannya. Sekian. Kesempatan yang sama diberikan kepada tim kontra pembicara ketiga, waktu maksimal 3 menit. Saya Lastri Buka Balung sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Dalam peranannya, sistem hukum di Indonesia sudah berdasarkan Pancasila, melakukan perubahan atau reformasi yang lebih baik, serta memiliki sistem yang kesetaraan. Sistem keadilan di Indonesia juga berdasarkan fakta dan data yang telah diperoleh melalui kasus-kasus. Hukum di Indonesia juga sudah teruji kebenarannya. Sekian, terima kasih. Setiap tim yang diwakili oleh satu juru bicara dari timnya yang bertugas menyampaikan pernyataan penutup atas argumentasinya sesuai dengan posisi tim. Waktu maksimal 2 menit diberikan sekarang. Kami tim Pro akan menyimpulkan hasil yang telah kami berikan. Di mana kami setuju atas mosi ini, di mana berbunyi hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Hal ini berpatokan kepada keadilan yang akan ditegakkan di negara Indonesia supaya prinsip penegakan hukum yang disampaikan oleh para aparat hukum yang bertugas dan berkewajiban
uang atau jabatan pada kasus Pak Ferdi Sambo. Bagaimana kita mengetahui hal itu sementara kasus Pak Ferdi Sambo itu sudah kasus yang berbelit-belit. Kita negara Indonesia, masyarakat yang berlogika, masyarakat yang berkritis tidak bisa menyimpulkan hal itu terjadi bahwa Pak Ferdi Sambo tidak mengenakan hal jabatannya atau mengenakan uangnya. 3. Hukum adalah persesatan. Atas opini apa dan atas fakta apa saudara mengatakan bahwa hukum itu adalah persesatan kepada kami? Bahwa kami setuju dengan mosi ini yang kedua karena dapat kita lihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh beberapa aparat penegak hukum Indonesia, banyak kasus yang kasusnya sederhana saja seperti nenek Tina yang mencuri 3 buah kakao dari PT RSA dihukum penjara, sedangkan para koruptor yang seperti kita dengar tidak semua koruptor itu dipenjara, bahkan dipidana pidana ataupun denda. Sekian dan terima kasih. Kesempatan bersama diberikan kepada ketua Maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Kami sebagai tim kontra, hingga saat ini kami masih tetap menolak mosi tersebut, yaitu hukum di Indonesia tumpul ke atas dan merujuk ke bawah, karena banyak penyesatan dalam kalimat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak kasus-kasus yang untuk menjatuhkan hukum di Indonesia semakin terekspos, sedangkan kasus-kasus yang untuk menaikkan nama hukum Indonesia dipendam dalam agar tidak mengharumkan nama hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia juga sudah direformasi untuk memberikan fondasi yang kuat dan keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan juga hukum di Indonesia juga sudah memiliki kesetaraan, yaitu sistem keadilan yang berdasarkan fakta dan data yang diterima, dan hukum Indonesia juga sudah teruji. Hukum Indonesia juga merupakan suatu negara hukum yang selalu berdasarkan pada hukum. Jadi semua keputusan dari pihak pengadilan dan kasus-kasus contoh tadi itu adalah kasus-kasus yang dinaikkan dan kasus-kasus yang mengharumkan nama hukum di Indonesia dipendam untuk menjatuhkan nama Indonesia. Terima kasih. Dimulai tepuk tangan kepada kelompok ketiga. Demikianlah perdebatan hari ini dengan mosi hukum di Indonesia ke atas runcing, ke atas tumpul ke atas, runcing ke bawah. Sekali lagi dimohon berikan tepuk tangannya. Kepada kelompok terakhir dipersilakan memasuki